Ketemu lagi kita dalam acara edisi khusus ya, ekstravaganza ya. Kebetulan ini malam minggu, jadi saya ingin bicara eh, santai saja. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan gaya hidup minimalis dan hedonisme. Kemudian poin kedua yaitu bagaimana membangun budaya sportivitas. Nah, ini dua poin ini yang tertarik saya sampaikan, dan kali ini saya duduk di depan atau di lapangan Menara Eiffel, Prancis. Sebentar kita bisa pindah-pindah ya. Ini posisi saya lagi duduk di depan, menyiarkan langsung dari situ ya. Kalau mau suka-suka lihat boleh kita lihat ya. Oke, ini dia ya. Ya inilah dia Menara Eiffel ya. Oke, jangan terlalu jauh, kita balik saja ke lapangan ya. Oke, ini dia, saya ada di sini. Iya, tidak susah-susah ya, gaya hidup minimalis dan gaya hidup hedonisme. Sederhana ya, dari apa yang saya sampaikan sudah tahu bahwa apakah kita itu sekarang ini bergaya hidup minimalis atau kita bergaya hidup hedonisme. Sebenarnya terlalu kasar kalau saya katakan bergaya hidup hedonisme ya, karena hedonisme itu sudah konotasi negatif. Artinya kita ingin bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Pokoknya yang penting kita happy. Dengan cara apapun itu kita happy. Kira-kira ke situ hedonisme ya. Dan itu sudah lifestyle. Banyak yang sudah menganut akan budaya hedonisme itu ya. Artinya dia tidak peduli, pokoknya saya happy, saya gembira, karena hidup ini harus gembira, sehingga apapun cara itu saya harus lakukan ya. Apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tidak, apakah itu kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita anut atau tidak, yaitu mereka tidak peduli. Yang penting happy. Itu kira-kira hedonisme. Dia mau dapat uang dari mana untuk supaya dia bisa melakukan kehidupan yang dia sukai, yaitu suka-suka dia. Itu lifestyle, hedonisme, dan ini sebenarnya ancaman yang sangat berbahaya. Kira-kira kita sudah ada di mana? Apakah kita ada di situ ya? Nah, ini yang menjadi berbahaya ya. Pokoknya kalau ada orang yang punya katakanlah dia punya rumah baru, dia punya mobil baru, dia punya harta yang berlimpah, kita juga harus punya gitu. Kita harus, kenapa? Untuk supaya kita bisa kelihatan glamor, kita bisa kelihatan hebat, kita bisa kelihatan sukses ya. Jadi hedonisme ini memang sudah sangat berbahaya. Ini memang sudah lama ya. Itu kalau tidak salah ini saya pernah menulis ya di dalam sulutiptek.com, itu website saya, surat kabar teknologi. Itu budaya itu sudah ada dari sudah lama, dan kalau tidak salah itu dari Yunani, kemudian dia migrasi ke Eropa, Amerika ya. Dan di sana penganut itu sudah banyak. Nah, ini kita sendiri sekarang yang kita lihat ya. Apakah kita ada di sini atau kita ingin bergaya hidup minimalis? Kalau gaya hidup minimalis kan sudah banyak sekali contoh ya. Ya, kita lihat, ambil Mark Zuckerberg ya, yang pemilik Facebook, yang juga Bill Gates katakanlah ya. Kemudian siapa lagi? Yang Apple ya.
yang pemilik Apple. Itu. Nah ini mereka kalau melihat lifestyle itu paling gampang. Jadi kita lihat Mark Zuckerberg kemana-mana hanya dengan kaos oblong ya, dia hanya dengan kaos oblong. Jadi dia tidak peduli di badannya nggak ada apa-apa. Kalau kita lihat tidak ada, kalau bergaya hedonisme kan sepertinya dia mau semua ada gitu, mau dari leher, kepala, rambut, tas dan lain sebagainya itu harus mentereng gitu. Ini perbedaan mencolok antara dua budaya ya. Nah memang kalau kita lihat gaya minimalis ini sebenarnya kita mesti belajar. Misalnya contoh, saya selalu suka mengambil contoh Jepang karena di sana sebenarnya bukan cuma Jepang ya, negara-negara barat juga ya banyak penganut gaya hidup minimalis. Cuma yang memang yang terekspos itu yang ya kelompok hedonisme atau borjuis ya. Hedonisme tidak sama dengan borjuis ya. Borjuis bisa menjadi hedonisme apabila dia sudah menggunakan segala cara atau dia hanya menginginkan kehidupan yang senang-senang. Ya. Gitu. Itu perbedaan. Nah, sementara kalau gaya hidup minimalis kita ya lebih, artinya kita semua direncanakan. Kalau kita lihat, saya pernah di Kanada, saya melihat sendiri profesor saya ya, begitu sederhana, tapi mereka menata kehidupan mereka sampai hari tua itu mereka terjamin. Jadi mereka sudah mempersiapkan semua itu. Di Jepang juga seperti itu. Memang itu ya kelebihan di sana. Mereka ditopang oleh asuransi, ya. Jadi investasi. Jadi kita bekerja hari muda untuk investasi hari tua. Ya, sementara kita di sini kan ya hari esok punya kekhawatiran sendiri gitu ya. Ada kita pakai istilah. Sebenarnya ini ayat yang ada di Alkitab, tapi tujuannya baik. Cuman kita seringkali ya sudah besok forget, hari ini gitu. Habis kalau habis gitu. Nah ini yang kita sebut tidak bergaya hidup minimalis ya. Sebab kalau bergaya hidup minimalis, katakanlah kalau ya sebanyak duit seperti Mark Zuckerberg ya whatever, dia tidak pakai apa-apa, tapi mereka tahu dia uangnya banyak. Bagaimana dengan kita yang penataan uangnya yang pas? Nah ini yang harus, kalau kita bergaya minimalis ini sangat-sangat baik. Kita tidak akan banyak tersesat ya, atau tidak mudah jatuh ke perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan ajaran agama kita. Katakanlah korupsi ya. Kenapa? Karena ya kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita sukses, padahal sukses yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Artinya kita melakukan hal-hal seperti korupsi lah atau lain sebagainya. Nah ini bertentangan dengan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis, uang banyak tetap kita hidup sederhana, uang sedikit kita atur sedemikian rupa sehingga itu bisa tercukupi gitu. Kita tidak perlu memaksakan kebutuhan-kebutuhan yang belum primer untuk harus dipaksakan sementara budget kita itu masih ada di bawah. Nah, ini yang masih susah karena apalagi orang Sulawesi Utara ya, itu ada sedikit katakanlah pameo atau apa itu ya, sudah ya biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Nah ini akan menjebak kita ya, akan menjebak kita masuk ke budaya yang salah ya. Jadi budaya yang artinya pokoknya kita orang lihat hebat, orang lihat kita happy, kita bisa ingin senang, padahal belum tentu ya, belum tentu kita itu banyak uang dan lain sebagainya itu kita happy, ya itu belum tentu ya. Saya minum dulu sedikit ya. Ya, jadi ini yang menjadi topik pertama saya ya, dua perbedaan pola hidup. Jadi saya
lebih menganjurkan kita, apalagi yang keuangannya belum mapan, jangan memaksakan, ya, jangan memaksakan. Kita masuk saja ke pola hidup minimalis. Jadi perencanaannya, kebutuhan-kebutuhan primer itu yang kita dahulukan, baru sekunder. Itu yang inti daripada kehidupan minimalis. Jadi dia tidak terlalu mengembar-gemborkan apa yang sudah dia miliki, tapi dia tetap tampil sederhana, berpola hidup sederhana. Nah, itu yang menjadi sulit bagi kita, ya, karena kita ada tradisi yang biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Ini susah kalau kita mau masuk di budaya minimalis, ya, pola hidup minimalis. Tapi ya kembali ke kita saja, ya, siapa yang mau, karena ini pilihan hidup, ya. Memang kalau hedonisme itu sudah jelas-jelas, ya, kalau kita masuk ke situ tanpa sadar kita sekarang ini sudah setengah dari diri kita. Saya juga sudah ada bagian di situ, ya, ada bagian tapi saya masih sadar diri bahwa ya jangan terjerumus jauh, ya, paling tidak bertahan di masih tetap mengedepankan budaya minimalis. Nah, ini yang harus kita tata, ya. Artinya kita dapat 100, usahakan ada saving, ya. Minimal 25% lah saving kita. Ya, 75 itu kita pakai. Kalau masih bisa. Kalau memang dia harus habis, ya itu yang harus diatur sedemikian rupa. Intinya tetap kita harus tampil minimalis saja, ya. Tidak perlu kita tampil glamor. Ya memang mungkin ada 1-2 kali lah kita boleh tampil, tapi tidak harus dan seterusnya. Nah, saya tidak ingin menggurui, tapi saya hanya ingin ya mengingatkan bahwa jangan sampai kita terjebak di pola hidup hedonisme, ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita sudah tidak bergaya hidup minimalis. Minimalis itu sederhana, ya, kan sekarang ada rumah-rumah minimalis, ya. Rumah minimalis kan di dalamnya tidak terlalu banyak perabot, ya kan, sedikit, ya, tapi untuk kenyamanan, kebersihan, karena kan rumah kan yang pokok itu kebersihan, ya, kebersihan, kenyamanan, ya, kita tinggal dengan perabotan yang sedikit, ya tentu perabotan utama tentu ada, masa nggak ada kursi tamu, masa nggak ada tempat tidur. Minimalis bukan seperti itu, ya, ya tetap ada, tapi yang sesuai saja dengan budget kita, ya, jangan kita paksakan melebihi budget kita. Oke, itu hal terkait dengan budaya minimalis, pola hidup minimalis dan hedonisme, ya. Nah, sekarang kita pindah ke bukan hedonisme dan minimalis, tapi budaya sportivitas. Nah, ini budaya sportivitas. Saya ke Jepang saja, ya. Ini Tokyo Tower. Saya pindah dulu, ya, pindah lokasi, ya. Tokyo Tower, Tokyo. Saya mau ambil background Tokyo Tower. Duduk di depan Tokyo Tower. Ya, kebetulan ini Menara Eiffel saya sudah pernah pergi juga, dan Tokyo Tower Jepang, ya. Mudah-mudahan ketemu, ya. Saya ambil. Saya melanglang bulana dulu, ya. Ekstravaganza ini terlihat. Saya pindah lokasi dulu, ya. Pindah lokasi ke Tokyo Tower. Mudah-mudahan ada dia. Ya, dapat. Nah, ini dia Tokyo Tower, ya. Mulai muncul. Ini saya sudah berada di. Nah, ini saya pernah naik ke atasnya, ya. Saya mau ambil di street, ya, di jalannya. Saya masuk ke jalan di bawahnya. Saya duduk di bawah, ya. Ini kan saya ada di atas. Saya duduk di depan saja sini. Nah, ini depan Tokyo Tower, ya. Ini saya ada atur supaya saya duduk di tempat yang bagus. Mana Tokyo Tower? Ya, ini jalan masuknya ini, ya. Tunggu, saya mesti lihat. Oh. Oops.
pindah dulu, pindah posisi, saya exit view ya. Ini sekarang saya masuk lagi ke entrance view ya, ke street view ya. Oke, hei. Nah, ini mana dia Tokyo Tower? Lu udah malam posisinya. Balik kau. Ah, ini. Saya ada di bawah. Biasa kita naik bus ke sini ya. Kalau kita mau pergi ke Tokyo Tower, kita bisa naik bus. Nah, ini saya duduk di samping ya. Harus ada di bawah jalan saya. Ya, ini dia ya. Saya duduk di depan. Ini belakang saya itu Tokyo Tower. Bagus, kasih kelihatan lebih bagus ya. Supaya kelihatan ininya, towernya lebih bagus. Oh, ini kelihatan busnya ya. Gimana ini? Bentar ya. Sebentar, sabar. Sebelum saya bicara budaya sportivitas, karena ini kita berada di Jepang. Baik, jangan bergerak kau ya. Keluar dulu dari street view ya. Ambil posisi di mana ya? Saya harus duduk bagus. Di sini taman memang kalau di pinggir-pinggir ini sudah padat ini dengan bangunan-bangunan. Kalau Paris masih lebih luas dia punya di bawah ya. Kalau Eiffel ya. Oke, saya ambil lagi coba street view di sini ya. Tadi terlalu dekat ya. Mungkin di sini kau, di mana saya street view ya? Bentar ya, saya cari street view. Mungkin di sini ya. Sini coba situ. Dapat. Waduh, nggak bagus juga. Malam. Exit street view. Ini Tokyo, ini 3 Shiba. Ya, bentar ya. Saya mau cari posisi. Ini pintu masuk ini. Coba di sini ya, coba saya ambil sini. Ada street view sini, coba. Di sini jadi dong. Ayo. Ini masuk, nggak mau masuk saya. Oh, di luar saja. Terlalu jauh. Nah, sudah sini aja ya. Sini aja. Ya, nggak terlalu kelihatan bagus. Susah ambil posisi di Tokyo sini tower ya. Malam lagi. Tokyo Towernya ya sudah di belakang sana ya, ada Tokyo Tower di belakang saya ini. Tokyo Tower, coba jalan ya, coba saya jalan. Jauh, nggak kelihatan. Stop, sini aja lah, kelihatan sepenggal, tidak secantik Menara Tower ya kelihatan. Tapi kalau mau lihat secara keseluruhan sudah ini ya, saya ada di bawah Tokyo Tower ya. Saya ambil background ini untuk supaya kita bisa bicara tentang budaya sportivitas. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Di kita ini budaya sportivitas di Indonesia masih kalah bandingkan dengan di Jepang ya. Itu nilai sportivitas sana sangat tinggi ya. Di sana sampai ada budaya harakiri. Harakiri itu artinya harakiri itu artinya jika dia gagal melakukan apa yang dijanjikan, itu dia bunuh diri ya, itu fatal. Itu harakiri ya. Seifuku. Nah,
Itu budaya sportivitasnya sangat sangat hebat ya. Kita tahu Perdana Menteri waktu saya di sana, Perdana Menteri Hashimoto kalau tidak salah, dia pernah mundur ya. Dia mundur karena dia pernah menjanjikan saat kalau dia terpilih menjadi Perdana Menteri, misalnya ada salah satu misalnya pangkalan militer di Okinawa itu mungkin bisa dia akan negosiasi untuk pindah atau bagaimana. Pokoknya ada sesuatu yang kalau tidak salah ya, ada sesuatu yang dia janjikan dan ternyata dia tidak bisa wujudkan apa yang dia janjikan itu. Nah, jadinya ya itu, dia mundur, dia berani mundur, dia itu minta mundur ya. Itu hal sportivitas. Itu sangat tinggi di sana ya, sangat tinggi. Kenapa begitu? Bandingkan dengan kita, kan kita di sini ya boleh dibilang sudah melakukan kesalahan, korupsi, masih berani bersumpah lagi tidak korupsi, pakai atas nama agama. Ya, ini fatal. Ya, ini yang sangat fatal, yang apa dia? Yang bisa kita lihat ya di perbandingan yang sangat fatal. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana membangun budaya sportivitas itu. Tapi ini backgroundnya saya nggak terlalu bagus. Kita pindah ke Ginza aja ya. Ginza, Tokyo Tower nggak dapat posisi yang bagus. Saya mau duduk di tengah jalan di Ginza. Ginza itu yang di zebra crossnya bagus ya. Ginza di Chuoja itu lebih bagus ya. Kalau saya ke situ mungkin lebih gagak. Saya pindah ya. Tokyo Tower. Pergi tidak terlalu jauh juga dari Tokyo Tower ke Ginza ini. Di sini mana zebra crossnya saya mau cari. Ini tempat belanja ya. Nah, ini zebra crossnya ya. Saya mau duduk di zebra cross ini ya. Saya mau masuk di zebra cross ini aja. Lebih enak daripada Tokyo Tower, nggak terlalu dapat ininya ya. Saya duduk di zebra cross ini. Iya, ini dia. Iya, apa ini dia ya. Ini zebra cross saya duduk di tengah-tengah, apa-apa. Nah, ini kan cuma virtual, jadi mobil nggak mau sambar, tidak takut. Nah, jangan terlalu jauh. Nah, ini ada gedung supaya bagus lah, kelihatan sedikit bagus ada gedung. Nah, oke, saya ada di zebra cross Ginza ini ya, di zebra cross Ginza. Tokyo, Jepang. Nah, tadi kembali ke topik yang ingin saya bahas. Ini ekstravaganza, jadi ngomong bebas-bebas saja ya. Jadi saya ngomong di Ginza ini. Nah, lihat di pinggir-pinggir dulu ya, ada tempat yang bagus yang nggak sini. Nah, ada mau butik-butik ya, di sini sudah lihat Dior, kita mau lihat beli ya. Kalau mau belanja sini, yang penting siapkan duit saja. Anda punya duit bagus ya, situ sini. Ya. Sini dia, tempatnya di sini ya. Oke, sini ya sudah, ini Ginza mana dia yang kan ini ada yang zebra cross. Nah, sudah sinilah di pinggir jalan sedikit saya duduk. Oke, saya ada di belakang Ginza ya. Ini di zebra cross, bukan di zebra cross yang besar ini ya. Ya, lanjut. Nah, kenapa Jepang dia punya nilai sportivitasnya tinggi? Sekali lagi ya, itu karena di pendidikan itu mereka mulai sejak dini, di rumah, di sekolah itu pendidikan sportivitas itu sangat dijunjung tinggi. Artinya anak-anak yang salah ya dia harus mengakui kesalahan dia, harus berani mengakui. Anak-anak ini sudah dididik sejak dini. Dan itu dilakukan di sekolah dan dilakukan di rumah. Orang tua juga seperti itu. Orang tua salah berani mengakui di depan anak bahwa maaf ada kesalahan orang tua. Budaya sportif seperti ini itu yang dibentuk di Jepang sana. Jadi di mana-mana seperti itu. Ya kalau kita gagal, kita janji mesti ini, katakanlah kita ingin menjabat sesuatu, kalau saya jadi pejabat,
kemudian nanti saya saya akan membuat hal misalnya ini gitu. Nah, pada saat saya tidak tepati mundur gitu. Nah, ini yang berarti saya gagal gitu, saya gagal. Itu sportivitas. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi saya katakan, karena mereka dari kecil sudah diajarkan. Bagaimana mereka mengajarkan? Yaitu pertama, satu, kalau ada salah mereka tidak tolerir. Ya salah ya salah, ya benar ya benar. Nah, kalau kita kan kadang orang salah dibenarkan, ya mungkin karena dia punya pengaruh tinggi, anak pejabat lah, anak apalah, ya toh, dia punya sumbangan, memberi sumbangan yang banyak. Tidak, di sana sama, yang namanya dia salah di sekolah itu sangat diajarkan. Jadi kalau datang jam 7 lewat ya sudah, kalau nggak bisa. Kalau kita sini kan excuse-nya terlalu banyak, akhirnya kita tidak menjadi sportif. Ya, kita tidak berlaku sportif terhadap nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Ya, nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama ya. Oke, jadi sebenarnya sederhana, itu dimulai di situ, di sekolah diajarkan ya, di rumah juga didukung. Jadi semua ekosistem ini yang dibangun. Kemarin ada beberapa juga yang ingin saya bicara. Jadi sebenarnya dua topik ini, kemudian ada topik juga, sebenarnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota dalam Dies Natalis, tapi itu nanti saya bicara di lain waktu aja. Ini saya bicara itu dua topik itu aja ya. Ada topik mental pengemis, jangan menjadi mental pengemis. Nah, itu menarik juga ya, apa yang disampaikan oleh Wali Kota, bagus sekali itu, saya sependapat. Wali Kota Manado ya. Nah, jadi kita itu juga sama di Jepang, nanti kalau saya akan bahas lain waktu, saya bahas dulu ini sportivitas. Nah, itu satu ya, itu hal tolerir terhadap kesalahan itu yang memang sama sekali tidak bisa ya. Nah, kalau kita kan kadang-kadang kita mencari celah, kalau anak kita salah, kita mencari celah untuk supaya bisa dibenarkan. Nah, ini yang parah, itu sudah parah. Kalau sebegitu itu sangat parah. Ya, orang tua salah mendidik, sekolah juga tidak ketat atau lemah dalam hal ini, sehingga terjadi kondisi di mana sportivitas ini luntur atau tidak terbentuk di dalam diri anak tersebut. Nah, di dalam membentuk itu, selain tadi yang saya katakan, mereka itu dalam semua kegiatan, katakanlah olahraga, mereka di sana rutin itu ada pertandingan-pertandingan, ada lomba-lomba gitu. Dan mereka berlomba di situ, mereka diajarkan bagaimana sportif, mengakui jika mereka kalah. Iya kan? Mereka kalah, mereka diajarkan harus sportif, mengakui dan mengucapkan selamat kepada temannya, ya. Nah, bahkan di sana kalau kalah mereka menangis. Menangis bukan berarti dia apa? Kenapa anak-anak itu sana kalau dia kalah dia bisa menangis kalau mereka bertanding, itu sampai begitu sensitifnya mereka ya. Kenapa mereka menangis? Karena mereka merasa tidak optimal dalam berlatih sehingga kalah gitu ya. Lalu kalau menang ya sudah, mereka gembira, euforia. Nah, tapi yang menang tidak menghina yang kalah gitu. Jadi ada terjadi saling support, dan yang kalah ini diberi motivasi lagi untuk supaya mereka terbangun lagi keinginan mereka untuk bisa menjadi juara. Tapi bukan soal juara dan tidak, tapi di sini saya ingin mengatakan bagaimana praktek kehidupan mereka sehari-hari di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah pun itu semua diajarkan itu nilai-nilai sportivitas. Di dalam berdebat, di dalam mata pelajaran mereka disuruh berdebat. Kan mereka sudah lama mempraktekkan. Kita di sini kan masih mungkin itu sekarang baru menteri mulai kampus merdeka belajar. Kebebasan dalam belajar, ya. Dulu kan kita masih banyak para pendidik, guru itu masih mendidik satu arah, ya. Ya memang teacher, guru, dia tahu segala-galanya, dan anak-anak ini bagaikan keranjang kosong yang harus diisi. Nah,
itu pola ini kan pola one way. Pola one way ini tidak optimal, bukan jelek, tapi tidak optimal. Nah, kalau di Jepang itu setahu saya, karena anak saya bersekolah di sana, mereka sudah mempraktekkan anak-anak diberi kebebasan untuk berinovasi, untuk berimprovisasi terhadap problem yang diberikan. Jadi student center learning ya itu. Kalau kita kan baru memulai, sudah sekolah-sekolah yang berorientasi internasional sudah melakukan, tapi yang masih standar-standar yang tradisional ya masih menggunakan one way, banyakan guru ya, dia yang paling tahu segala-galanya. Walaupun sudah terjadi sekarang, tapi dulu itu masih banyak seperti itu. Bukan berarti ini jelek, tidak, tapi maksudnya kalau kita memberikan anak-anak ini, maka mereka mulai berinisiatif, berimprovisasi sendiri, berkreasi sendiri, sehingga mereka mampu melakukan inovasi-inovasi ya lewat kepercayaan yang diberikan. Nah gitu. Ini yang tidak, dan mereka dalam berdiskusi di dalam kelas itu saya tahu persis bagaimana mereka diajarkan untuk saling sportif ya. Kalau kita begini, ada satu yang saya menarik ya, menunjuk teman, jadi mereka menunjuk teman untuk supaya menyanggah apa yang mereka sampaikan ya. Nah, jadi sportif yang ditunjuk itu ya enggak apa-apa. Dia bertanya, kalau kita kan ada seperti karena berteman mereka takut untuk bertanya karena mereka berpikir nanti mau mencelakakan temannya mereka itu. Tidak, itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi budaya sportif itu enggak apa-apa kalau Anda bertanya. Justru kalau saya tidak tahu itu nanti dibantu oleh guru gitu. Nah, kita di sini ada kecenderungan masih tidak berani melakukan hal-hal seperti itu. Jadi katakanlah tidak sportif ya, tidak nilai-nilai sportivitas seperti itu ya, yang dibangun ya. Nilai kebersamaan juga banyak mereka melakukan secara kelompok, secara tim. Nah, ini yang poin-poin yang ingin saya sampaikan, itu sportivitas. Jadi intinya mereka nilai-nilai itu sudah terbentuk sejak lama, dan itu di mana, di pendidikan. Nah, kalau kita ada dulu kita punya kearifan lokal, itu ada orang-orang tua dulu kita seperti itu. Cuma sekarang sudah mulai terdistorsi, banyak terdistorsi, walaupun sekarang mulai dibalikan. Orang punya kearifan lokal dulu, sportivitas itu tinggi sekali ya. Itu mereka membangun daerah kita itu nilai dibangun dengan kearifan lokal yang cukup tinggi itu ya. Nah, ini yang mulai terdegradasi karena kita mulai ada kata seiyu seimi, siapa ngana siapa kita, individualis, efek sekuler ya, efek sekuler sampai ya orang jadi individu ya, mau menolong pun sudah take and give, itu sudah ada nilai apa yang kita dapat kalau kita kasih, apa yang Anda mau kasih gitu. Jadi ini yang menjadi ini ya kalau kita lihat ya. Oke, jadi saya kira ini yang ingin saya bincang-bincang ya. Kita sambil saya jalan-jalan ya. Ya, ini kita jalan-jalan di Ginza ini ya. Awas jangan ketemu oto, jangan ketabrak mobil. Iya. Nah, kayak duduk di tengah jalan Ginza, asik gitu ya. Terputar gitu ya. Gedung-gedungnya, wow, sudah jangan melayang saya. Melayang, duduk di bawah, harus ke bawah. Ya, inilah bincang-bincang kita atau bincang-bincang saya pada acara ekstravaganza ya, malam minggu. Kebetulan saya di rumah saja, ya saya jalan-jalan ya. Saya bicara 2 topik terkait budaya minimalis dan hedonisme. Pilihan ada di tangan kita ya. Yang mau ke hedonisme ya silakan saja, siapa melarang. Ya, karena ya hak, itu kan hak
Saya hanya ingin semacam menyampaikan, sebab saya juga tidak sepenuhnya menjalankan budaya minimalis, ya ada keluar sedikit, tapi berusaha untuk bertahan di minimalis ya. Jadi bahkan rumah pun saya bikin minimalis, ya, tidak terlalu banyak. Ya cuman itu aja. Kemudian kalau budaya sportivitas itu yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita jika bertanding kita berani mengakui kekalahan, ya kan. Kalau toh ada mereka melakukan dengan tidak fair, ya sudah silakan saja. Itu kan mereka, nanti ada aturan yang akan bisa menguji kalau mereka tidak lakukan dengan fair ya atau tidak sportif, nanti ada aturan lah. Jangan kita yang melakukan hal-hal yang ya katakanlah sudah bahkan sudah over ya, sudah merusak bahkan. Itu budaya-budaya sportivitas. Mari kita bangun, cuman ya memang ini kita susah ya, karena di sistem pendidikan kita nilai-nilai ini ada diterapkan, sementara di masyarakat itu prakteknya masih banyak yang belum mempraktekkan ya. Kita lihat ya, itu memang sudah. Kadang-kadang saya juga dalam perasaan, walaupun karena saya banyak melihat atau pernah tinggal di Jepang, jadi mental saya masih kuat untuk berani mengakui kalau salah ya salah, kalau benar dia benar. Itu namanya sportif. Mari kita bertanding, kita gunakan cara kita ya. Anda menggunakan cara A, saya menggunakan cara B, di seat yang lain menggunakan cara C, silakan saja. Nah, tentu masing-masing punya nilai kebenaran masing-masing. Kalau toh yang A yang menang, ya tentu silakan dia yang kita harus mengakui cara dia yang bagus. Mungkin cara saya yang kurang bagus. Tapi kalau saya yakin cara saya itu sudah baik, sesuai dengan ajaran agama saya, ya sudah. Saya biarin aja kok. Saya nggak mau ikut cara mereka. Saya biar kalau saya mau menang ya dengan cara saya ini, karena ini ajaran agama saya bilang begitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya kira sudah panjang ya. Oke, jadi saya duduk di ini ya, di apa? Di Ginza. Ini Ginza cuma di pinggir ini enggak ini, saya lagi street view ya. Kalau kita keluar dari exit view, oke ini dia ya, ini dia. Wow, ini gedung-gedungnya. Ya, oke. Saya kira itu dulu dua topik yang sudah saya bahas ya. Semoga ya bermanfaat. Ya syukur, tidak bermahal juga nggak apa-apa. Yang penting saya intinya sebagai pemerhati teknologi, budaya, dan pengembangan iman, ya saya merasa ini ya, merasa sudah disampaikan ya, bilang mendengar, didengar syukur, tidak didengar juga tidak ada pengaruh buat saya ya. Jadi ini ada di mana ini, di depan di toko apa ini? Wah ini di Ginza ya, ini Ginza. Wah, banyak orang di sini. Terlalu banyak. Oke, saya kira cukup ya. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu, bincang-bincang soal teknologi, budaya, dan iman ya. Jadi itu yang saya berusaha ya share. Semua ini hanya share saja ya, keinginan-keinginan yang siapa tahu bermanfaat ya, karena kita diberikan talenta, sudah gunakan talenta yang ada pada kita ya. Saya memilih menyampaikan hal-hal terkait dengan teknologi, kemudian budaya dan iman. Saya kira itu
yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain waktu.